Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Hati Yesus yang terluka karena cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu-ibu, teman terkasih WKRI Santa Brigita, bersama dengan Bunda Maria saat ini kita berkumpul untuk menghayati iman serta panggilan kita. Melalui jalan salib ini, kita bukan hanya hendak merenungkan sengsara Yesus Kristus Tuhan kita demi menyelamatkan kita umat ciptaannya, melainkan kita juga mau merenungkan situasi hati dan perjalanan Maria di dalam pengiringan perjalanan sengsara putranya. Mari mengalami penderitaan batin karena dia mengikuti dari dekat Yesus yang memanggul salib. Ia memandang Yesus putranya yang menderita. Dalam diam, Maria merenungkan segala perkara di dalam hatinya, sambil berserah penuh pada kehendak Allah. Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pada Jumat pagi, aku melihat putraku lagi. Itulah pertama kali aku melihat dia sejak mereka membawanya pergi. Tubuhnya memar berlumuran darah. Melihat itu hatiku hancur luluh. Tak seperti seandainya pedang yang menusuk dada ini, air mataku bercucuran. Saat semua orang berkata, salibkanlah dia, ini memohon dengan sangat agar mereka diam. Tetapi aku sadar semuanya harus terjadi. Oleh sebab itu, aku berdiri tenang dan menangis diam-diam. 2. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah kekuatanku agak pulih, aku berjalan menuju pintu gerbang istana. Kulihat putraku berjalan tersenyum-senyum. Satu silih yang berat dihempas serdadu di pundak putraku. Lalu para serdadu itu menghempaskan dia ke jalan. Lihat itu, hatiku pedih dan tahan. Ingin mengambil salib dari bahunya dan menaruhnya di atas bahuku sendiri. Tapi aku sadar semuanya harus terjadi. Aku berjalan dengan merenung dalam keheningan. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku mengikuti langkah putraku dekat sekali. Kusaksikan bagaimana dia memikul salib dengan penuh perjuangan, dan tak satu pun yang peduli. Kesengsaraannya yang hebat melukai hatiku. Kulihat salib berat di bahunya. Hatiku hancur luluh saat melihat dia tersungkur di atas batu-batu jalan, dan salib berat itu jatuh menimpa tubuhnya. Aku takut putraku terkasih sudah tak bernyawa ketika tertimpa salib berat itu. Seluruh badanku gemetar. Kulihat para algojo menendang dia. Perlahan dia bangkit dan meneruskan perjalanannya.
Mereka terus saja menendang dan meludahi putraku. Tetapi aku sadar semuanya harus terjadi. Maka aku berjalan dengan pasrah dan menangis dalam hati. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku berhasil menerobos melewati orang lain dan berjalan dengan dekat sekali dengan putraku. Aku memanggil dia di antara gadisnya suara. Kita berhenti. Kami bertukar pandang, matanya memancarkan duka dan ketidakpastian. Aku tak berdaya. Bibirnya yang berdarah berbisik, "Kuatkan hatimu, Ibu." Lalu dia berjalan terus dengan setia, tertatih-tatih. Aku sadar bahwa ia benar. Maka aku mengikutinya dan berdoa diam-diam dalam batinku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Melihat rasa letih yang luar biasa dari wajah kita. Ya langkahnya mengangkat aku turut menderita bersamanya. Wajah mengangkat salib itu. Simon dari Kirene bertanya, "Mengapa harus membantu Yesus?" Aku juga bertanya, "Mengapa bukan aku yang membantu penderitaan?" Namun aku tahu dan berjalan terus dengan kehendak hati. Pemberhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tiba-tiba seorang wanita mendesak maju. Ia menanggalkan cadarnya dan menyeka wajah putraku yang berlumur darah dan keringat penuh debu. Setitik peduli telah menghibur aku. Namun para algojo menyeret wanita yang bernama Veronica itu. Kulihat raut wajah putraku berduka dan seakan bertanya, "Mengapa tak kau izinkan seseorang boleh peduli padaku?" Aku tak mengerti, namun aku berjalan terus dalam iman dan dengan serta terus mengikutinya. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh yang kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Putramu jatuh lagi dan dukaku meluap. Aku pikir dia telah meninggalkan aku. Mendekatinya, namun Al-Quds menyeret aku pergi. Sempat kulihat dia bangun dan berjalan lagi. Hatiku hancur luluh, namun aku sadar ini harus terjadi. Maka aku mengikutinya lagi, sambil merenungkan semuanya itu dalam hati. Perhentian ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat aku berjalan beberapa langkah di belakang putraku, dia sejenak berhenti. Dan saat itu beberapa wanita menghampiri dia sambil menangis. Putraku berkata,
bangsa mereka untuk dirinya sendiri. Misalnya menghantar pengobatan. Mereka tidak mengerti, tapi aku melihat, dan ketika putraku meneruskan laki-laki, aku tetap mengikutinya dengan penuh. Demikian 9 Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab jatuh ketiga kalinya. Dan saja karena tubuhnya yang menghantam batu jalan, namun karena dia sudah mendekati tempat penyembelihan. Dengan sorak-sorai kegembiraan para algojo di antara tempat pendirian ketidakberdayaan dan kependirian itu, hatiku hancur membayangkan apa yang akan mereka perbuat di puncak kapal. Namun lagi-lagi aku sadar semuanya harus terjadi. Maka aku ikut mendaki bukit Kalvari itu untuk mengikuti putraku dengan tabah dan sabar. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan hati suci-Mu, Ketika akhirnya putraku bebas dari salib yang berat itu, aku punya harapan agar dia bisa sejenak beristirahat. Namun para algojo seorang tak sabar mencium bau kematian. Ditanggalkannya pakaian yang telah melekat pada luka-luka yang membeku. Pedihnya hatiku melihat penderitaan putraku yang sehebat itu. Namun aku sadar bahwa semuanya itu harus terjadi. Maka aku berusaha untuk tenang dan hanya menangis dalam ikhlas. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan hati suci-Mu, telah menebus dunia. Ketika mereka mencampakkan putra di atas kayu salib itu, dia membiarkan dirinya dipaku. Ketika tajamnya paku menembus kedua tangan dan kakinya, sakit dan deritaku tak tertahankan lagi. Mereka menegakkan kayu salib itu, dan di atasnya tergantung putraku yang amat kucintai. Aku hanya bisa menatap dia dengan kasih yang tak terucapkan. Berusaha untuk berkata bahwa aku juga mau menanggung deritanya, mau mendampinginya sampai maut merenggutnya dari dunia ini. Namun aku teringat bahwa semua itu harus dialaminya sendiri. Maka aku sendiri saja dan berdoa dengan tabah dalam hatiku. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu, telah menebus dunia. Derita manakah yang lebih besar dari seorang ibu yang harus menyaksikan dengan matanya sendiri kematian putranya? Aku telah membawa dia ke dunia ini, menyaksikan dia tumbuh dan dewasa. Ini berdiri di bawah salibnya tanpa daya. Ketika dia menundukkan kepalanya dan wafat, kesengsaraannya sebagai manusia telah berakhir. Namun kesengsaraanku bahkan meluap-luap. Dan aku sadar bahwa semua itu harus terjadi. Aku harus dapat menerimanya dengan penuh iman. Maka aku harus terus berdiri walau hatiku penuh tangis. Mari Ibu kita bersujud untuk menyerahkan diri pada Yesus dan ikut meresapi penderitaan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Orang banyak telah pergi, sorak-sorai telah reda. Aku berdiri tenang bersama salah satu murid putra. Kupandang tubuh tanpa nyawa itu, tubuh putraku. Saat mereka meletakkan jenazah itu di pangkuanku, aku tenggelam dalam lautan duka yang sangat dalam. Kupeluk tubuh putraku, kubisikkan di telinganya, kekagumanku suka bersama dia dan sukacitaku. Ini semuanya telah terjadi. Hidup putraku telah berakhir dengan tragis. Namun aku mengerti semuanya itu. Aku coba berdoa dengan penuh pengharapan. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku ikut menghantar jenazah putraku ke kubur. Aku sendiri mengatur semuanya di sana. Dengan sukacita yang mendalam, aku menangis. Diam-diam sekali lagi kupandangi wajah putraku terkasih. Lalu aku keluar dari kubur. Semuanya telah terjadi dan harus terjadi untuk putraku. Aku akan menanti dalam iman, harapan, dan kasih.